Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Taufiq Rahman Hasan dengan NIM 25000018073 dari kelas B Informatika. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web yang dengan judul dengan judul proyek yang saya ambil yaitu sistem keseharian. Nah, tujuan pembuatan sistem keseharian. Sistem keseharian merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat untuk membantu pengguna dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran kas secara lebih mudah. Selain itu, sistem ini juga dapat menghitung saldo secara otomatis dan menyajikan laporan keuangan harian sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat, rapi, dan efisien dibandingkan pencatatan secara manual. Nah, kemudian ada teknologi usage. Website ini dibuat menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama yaitu HTML, digunakan untuk membangun struktur halaman web. Dua, ada CSS, digunakan untuk mengatur tampilan agar website lebih menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya JavaScript digunakan untuk menambahkan interaksi pada website. Kemudian ada PHP, digunakan sebagai bahasa pemrograman di sisi server untuk mengelola data. Dan aplikasi ini dijalankan menggunakan Exam sebagai server lokal. Sistem interface. Pada halaman ini terdapat dashboard yang menampilkan informasi mengenai total pemasukan, total pengeluaran, saldo saat ini, serta jumlah transaksi yang telah dilakukan. Tampilan ini dibuat sederhana agar pengguna dapat melihat informasi keuangan dengan mudah. Nah, pada summary cards ini, pada bagian ini terdapat 4 informasi utama, yaitu total pemasukan, total pengeluaran, saldo saat ini, dan total transaksi. Kemudian semua data tersebut akan diperbarui secara otomatis setiap kali pengguna menambahkan transaksi baru. Kemudian di sini ada data entry. Data entry ini digunakan untuk menambahkan transaksi baru. Pengguna cukup mengisi tanggal, keterangan, jenis transaksi, dan nominal. Kemudian menekan tombol simpan transaksi sehingga data akan langsung tersimpan ke database. History dan search. Selanjutnya ada history and search. Tabel riwayat. Nah, di bawah ini terdapat fitur history search yang menampilkan seluruh riwayat transaksi dalam bentuk tabel. Sistem juga menyediakan kolom pencarian sehingga pengguna dapat mencari transaksi tertentu dengan lebih cepat. Kemudian ada laporan keuangan. Nah, pada halaman ini laporan pengguna dapat melihat laporan berdasarkan bulan dan tahun. Sistem akan menghitung total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo secara otomatis. Selain itu, laporan juga dapat langsung dicetak atau disimpan dalam bentuk PDF sehingga memudahkan proses pelaporan. Kemudian ada pengaturan aplikasi. Halaman ini digunakan untuk mengatur konfigurasi aplikasi. Pengguna dapat mengubah nama aplikasi sesuai kebutuhan serta menentukan zona waktu agar pencatatan transaksi sesuai dengan waktu operasional. Nah, di sini juga ada panel admin. Panel admin ini tersedia beberapa fitur penting seperti backup dan restore data. Fitur ini digunakan untuk mengamankan data apabila terjadi kehilangan data. Selain itu, terdapat fitur untuk menghapus seluruh data transaksi dan mengembalikan pengaturan aplikasi ke kondisi awal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem keseharian. Semoga aplikasi ini dapat membantu proses pencatatan keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Kita akan mencoba web dari keseharian sistem keseharian ini. Jadi di sini ada dashboard keuangan dengan
ada total pemasukan, total pengeluaran, saldo saat ini, total transaksi. Nah, misalkan kita akan menginput di tanggal 16 bulan 7 2026 misal. Ini untuk apa ya, gaji, misal gaji, masukannya gaji gaji. Nah, masukkan misal gaji 5 juta, kita simpan transaksi. Nah, ini akan berubah, ada total masukan berapa, saldo saat ini berapa, total transaksinya berapa, total transaksi berapa kali dalam hari ini ya. Kemudian kita input lagi untuk pengeluarannya, berapa juga misal kebutuhan rumah, pengeluaran kita ganti 2.500.000. kita simpan transaksinya. Nah, akan berkurang. Awal total masukannya 5 juta, yang pengeluarannya 2.500.000 dan saldo saat ini 500, jadi dikurangi. Dan total transaksinya 2 kali dan dicatat riwayat transaksinya di sini. Kemudian kita lanjut ke laporan di bulan Juli 2026. Ini udah ditulis laporan harian di bulan Juli 2026, masukkan pengeluaran, saldo harian, jumlah transaksi, dan tanggalnya, totalnya juga. Kemudian di pengaturan, nah pengaturan ini kita bisa mengubah nama aplikasi, simbol mata uang, zona waktu ya antara WIB, Vita, WIT. Kemudian ada format untuk tanggal transaksinya, mungkin mau tahun duluan atau bulan duluan atau tanggal duluan. Nah, kemudian ada informasi sistemnya. Terus ada di admin itu ada total transaksinya dan ukuran file. Jadi di sini kita download backup file ya. Download backup file, backup berhasil. Nah, backupnya berhasil dan disimpan di file kita di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita open. Nah, maka ini untuk restore data, ini untuk mengembalikan data backup. Nah, restore berhasil, silakan refresh halaman. Itu saja sih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.